Cewek ini lepas rambut, bokong, dan hapus makeupnya untuk ngetes pacarnya beneran suka sama dia apa enggak. Jadi cewek ini terkenal cantik banget dan disukain banyak cowok. Tapi temennya bilang, coba deh kita tes sama pacar kita masing-masing apakah dia bener-bener suka sama kita apa adanya. Pas temennya hapus makeup, ternyata pacarnya langsung blok dia. Akhirnya cewek yang ini mencoba untuk kasih tahu kalau misalkan semua kecantikan dia itu palsu. Rambutnya palsu, bokongnya palsu, dan bahkan mukanya itu juga palsu. Pas dia hapus makeup, tiba-tiba cowoknya dia juga sama aja langsung kabur. Tapi ternyata bukannya kabur, tapi ternyata cowoknya cuman ke mobil untuk kasih dia barang-barang yang mahal-mahal. Ternyata masih ada cowok yang melihat orang nggak dari fisiknya doang. Setiap bocil ini dapat nilai 23, ayahnya malah bilang dia itu pintar. Ternyata karena ini guys. Jadi pas anaknya dapat 23, mamanya udah marah-marah. Tapi ayahnya bilang, kamu itu berani banget. Kamu sengaja kan dapat nilai 23 karena kamu tuh pingin cobain gimana di ranking terakhir. Besoknya tapi anaknya itu nangis lagi. Dia malah dapat nilai 50. Di situ ayahnya bilang pinter banget, kamu itu bisa nambahin 30 poin dari kemarin. Tapi ibunya masih marah-marah terus karena ayahnya selalu ngebelain anaknya. Tapi ayahnya itu ngajarin anaknya terus supaya nggak putus asa. Dan akhirnya dia malah menjadi ranking 1. Karena ayahnya percaya kalau kita marahin anak kita dapat nilai jelek, akhirnya anak itu bukan mau belajar tapi malah ngumpetin nilainya. Cowok ini udah punya istri tapi masih setiap hari itu ngelihat foto dari cewek-cewek cantik sampai akhirnya dia minum racun supaya istrinya berubah. Jadi cowok ini benar-benar kurang ajar banget. Setiap istri yang mau deket-deket ke dia itu menolak karena istrinya udah tua dan jelek. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah botol yang isinya adalah obat-obatan yang katanya bisa merubah istri kamu sesuai mimpimu. Setelah dia makan, dia kaget banget ngelihat istrinya itu berubah jadi kayak gini. Sesuai dengan impian dia dan cewek-cewek yang sering dia liatin di HP-nya. Terus dia langsung berubah banget sama istrinya, dia langsung sayang dan istrinya seneng banget dong. Bahkan hubungan mereka benar-benar jadi harmonis lagi. Tapi ternyata istri yang lihat suaminya juga berubah jadi ganteng banget. Ternyata mereka sama-sama minum obat tersebut karena nggak puas sama pasangan masing-masing. Cewek ini kasih rambut dan kuku untuk bikin parfum karena dirinya tuh bau banget. Jadi cewek ini tuh capek banget sama tubuhnya yang benar-benar bau, mulutnya yang bau. Akhirnya dia minta ke dukun kasih rambut dan kukunya supaya bisa bikinin parfum dia itu jadi nggak bau lagi karena baunya dia benar-benar udah ganggu semua orang. Dia di restoran aja sampai diusir karena dia terlalu bau. Mau dia gosok gigi dan pakai parfum sebanyak apapun. Dan hal ini bermula dari dia itu jahat banget ke mertuanya. Dia mengusir mertuanya dan sering ngatain mertuanya itu bau. Bahkan dia pernah sengaja masak kucing milik mertuanya yang bikin mertuanya dendam banget sama dia. Akhirnya dukunnya suruh dia baik banget ke mertuanya supaya dia itu bisa wangi lagi. Tapi mertuanya udah gak mau banget maafin dia. Dan malah kasih parfum yang bikin dia itu bau badan dan bau mulut selama-lamanya. Cowok ini penasaran banget sama Gucci ini karena katanya di dalamnya ada daging. Nah petugasnya pasti tanya daging apa, petugasnya tuh gak mau ngomong sama sekali. Sampai akhirnya si cowok ini tuh terus penasaran, pengen tahu ini tuh apa sih. Pas malam-malam dia ketahuan lagi nih, lagi ngeliatin Gucci itu pengen tahu apa yang ada di dalamnya. Pas petugasnya tahu, petugasnya malah kasih mahkota yang katanya udah berpuluh-puluh tahun ada di situ. Ternyata setelah mahkotanya dipakein, dia ngambil paku dan nancepin mahkota itu ke kepala si cowok ini supaya cowok ini meninggal dan ternyata dagingnya dimasukin ke Gucci tersebut. Pas temen-temennya nanya, di mana ya temen aku? Dia bilang dia nggak jauh kok dari sini, tapi aku nggak bisa kasih tahu dia ada di mana. Sebenarnya itu cowok tuh udah dimasukin ke Gucci sama petugas yang aneh ini. Dan karena cewek ini tetap masih mau cari tahu tentang temennya juga, akhirnya dia dikasih mahkota yang sama dan akhirnya dia dibuat meninggal juga. Petugas ini benar-benar kesel banget kalau ada yang mau cari tahu apa yang ada dalam Gucci itu, yang sebenarnya itu isinya adalah manusia-manusia semua. Setiap cewek ini mau kenalan sama cowok, selalu ada hantu yang bikin cowok itu pada kabur. Jadi cewek ini minta tolong banget ke orang yang bisa lihat hantu karena dia selalu merasa setiap dia kenalan sama cowok ada hantu yang ganggu dia sehingga dia sulit banget dapetin cowok. Sampai akhirnya yang bisa lihat hantu tuh tahu kalau selama ini yang ganggu dia adalah hantu cowok mantan suami dari si cewek itu. Suaminya udah meninggal tapi dia nggak rela dan merasa cowok-cowok yang deketin ceweknya itu adalah cowok yang jahat. Tapi orang yang ngelihat hantu bilang kalau ada satu cowok yang benar-benar baik banget untuk cewek ini. Tapi tetap aja mantan suaminya itu nggak ikhlas. Tapi beberapa tahun kemudian, akhirnya si cewek ini berhasil menikah sama cowok yang baik ini.
Ternyata yang nyomblangin mereka adalah mantan suaminya sendiri dengan kekuatan hantunya. Sekarang mantan suaminya berusaha untuk ikhlas merelakan dia dan ingin memeluk dia untuk terakhir kalinya. Penjual jahat ini jualin tas anak kecil tapi tasnya itu beracun. Jadi awalnya ada ibu-ibu yang marah-marah ke penjual ini, kok anaknya jadi alergi semenjak beli tas di dia. Ternyata pas dicari tahu tasnya itu beracun. Tas yang dijual itu bukan tas yang baru, tas yang udah rusak dan dibuang ke tong sampah akan dia awetin lagi dan dia pakai bahan-bahan yang berbahaya di catnya supaya tas itu terlihat bagus lagi. Tapi sayangnya kalau dipakai anak kecil dan mencium aroma tas tersebut akan beracun dan nantinya bisa membuat anak itu pingsan dan lama-lama meninggal. Tapi penjual ini jahat banget, dia cuma mau untung doang. Tapi akhirnya dia malah dilaporin ke polisi atas penipuan tas ini. Satu geng nenek-nenek gila ini gak boleh siapapun main ke lapangan basket karena mereka itu pengen aerobik. Jadi kalau misalkan ada cowok yang main basket, dia bakal marah-marah karena dia itu lebih tua. Pokoknya nenek-nenek ini benar-benar egois banget. Yang penting mereka bisa aerobik dan mereka nggak pentingin nih kepentingan orang lain. Sampai tiba-tiba mereka itu pingin merayakan tahun baru, jadi mereka pingin barbekyuan gitu di lapangan tersebut. Nah terus mereka pingin beli ikan, tapi ikannya mahal. Terus ketua geng nenek-nenek ini punya rencana yang busuk banget, dimana ikan yang dibeli dihancurin sama dia supaya dia dapat gratis. Dan bahkan teman-temannya bisa dapat ikan yang banyak, kalau enggak penjualnya akan diaduin ke semua orang kalau dia jual ikan yang rusak. Tapi tiba-tiba kantong ikan itu goyang-goyang, dan pas dibuka neneknya kena azab. Semua ikan di laut pingin menyerang dan menghabisi geng nenek-nenek ini. Semua orang bingung kenapa di samping pengantin ini malah cewek juga. Jadi kisahnya di sini ada dua sahabat yang benar-benar deket banget satu sama lain. Dari mereka kecil, cewek ini selalu ngobrol sama ayah dari temennya juga. Bahkan dia juga janji sama ayah temennya untuk bikinin baju saat anaknya menikah. Tapi saat temen ini menikah, tiba-tiba ayahnya udah meninggal. Dan akhirnya temennya memilih untuk memakai jas dari ayahnya yang udah dia buat untuk mengantar anaknya ke altar. Makanya semua orang di sini bingung banget kenapa yang nganter kok cewek juga bukan ayahnya. Dia pingin temennya tahu kalau misalkan ayahnya tetap hadir di situ. Dan temennya itu cuma mewakilkan ayahnya untuk mengantarkan dia ke pelaminan.